Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup. Di part 1, ciri-ciri makhluk hidup. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan beraneka ragam komponen biotik dan abiotik yang mengisi bumi. Tentu dengan mudah adik-adik dapat membedakan komponen biotik dan abiotik di sekitar kita. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup. Contohnya yaitu benda mati, cahaya, udara, suhu, air, dan kelembapan. Sedangkan biotik adalah segala sesuatu yang hidup. Contohnya adalah manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas atau respirasi, bergerak, peka terhadap perangsang atau iritabilitas, memerlukan makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak atau reproduksi, adaptasi, regulasi, dan ekresi. Yang pertama, bernafas atau respirasi. Bernapas atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh untuk memperoleh energi, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Alat pernafasan manusia itu adalah paru-paru. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas oksigen itu berfungsi untuk membakar zat makanan sehingga menghasilkan energi, sedangkan gas karbon dioksida merupakan hasil sampingan dari pembakaran zat makanan oleh oksigen. Alat pernafasan burung yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara. Alat pernafasan ikan yaitu insang. Alat pernafasan katak itu ada dua, yaitu paru-paru dan kulit. Tetapi pada saat katak masih dalam bentuk kecebong bernafas menggunakan insang. Alat pernafasan serangga itu adalah trakea. Alat pernafasan laba-laba itu menggunakan paru-paru buku. Alat pernafasan tumbuhan itu terbagi menjadi tiga. Ada stomata, ada lentisel, dan ada rambut akar. Yang kedua yaitu bergerak. Bergerak adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Manusia dan hewan itu bergerak secara aktif, sedangkan tumbuhan itu bergerak secara pasif. Gerakan manusia dan hewan. Sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Sedangkan gerakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom, atau gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran atau bentuk tubuh. Dapat diukur oleh alat ukur atau bersifat kuantitatif. Sedangkan berkembang adalah proses menuju dewasa. Biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kualitatif. Yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Rangsang dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi.
Yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah menghasilkan makhluk hidup baru yang sama jenisnya. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak hewan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur. Di antaranya ada angsa, ada ikan, ada burung, katak, penyu, dan kupu-kupu. Yang kedua ada hewan vivipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Di antaranya ada kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba. Yang ketiga yaitu ada hewan ovovivipar. Contoh hewannya yaitu ada ikan pari, ada ikan hiu, ada kuda laut, bunglon, kadal, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama yaitu tumbuhan berkembang biak secara generatif atau kawin dengan menggunakan alat kelamin betina yaitu putik dan alat kelamin jantan yaitu benang sari. Dan tumbuhan berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin. Itu contohnya pembelahan sel, fragmentasi, pembentukan tunas, tunas adventif, pembentukan spora, rizoma, stolon, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang keenam yaitu perlu nutrisi atau makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Ada 2 jenis organisme yaitu organisme heterotrof dan organisme autotrof. Organisme heterotrof memiliki fungsi makanan sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Bagaimana agar tanaman di hutan dapat tumbuh dengan subur? Adakah yang memberinya nutrisi? Nah, tumbuhan itu termasuk organisme autotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan energi seperti energi cahaya matahari dan kimia. Manusia dan hewan termasuk organisme heterotrof. Heterotrof dikenal sebagai konsumen atau yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan. Organisme berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan rumput dan dedaunan. Contohnya adalah hewan gajah, kelinci, jerapah, sapi, kambing, burung pipit, dan burung kakak tua. Karnivora adalah pemakan daging. Contohnya ikan hiu, anjing, burung elang, singa, kucing, dan harimau. Dan omnivora. Omnivora adalah pemakan segalanya. Contohnya ayam, bebek, rubah, beruang, tikus, dan monyet. Yang ketujuh yaitu adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Yang kedelapan yaitu ada regulasi. Makhluk hidup memiliki ciri regulasi atau sistem pengaturan oleh sistem syaraf dan hormon agar proses-proses yang terjadi di dalam tubuh berlangsung teratur. Yang kesembilan yaitu ekresi. Ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Metabolisme adalah proses pertukaran zat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, misalnya proses pernafasan dan proses pencernaan. Sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya.
Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya di part 2 klasifikasi makhluk hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.